Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Hina yang melihat ibunya sendiri ditelan ke dalam lubang oleh tangan-tangan misterius di depan matanya sendiri. Ibunya dibawa ke dunia bawah sebab nomor di tangannya sudah mencapai angka 0. Sebelum tertarik ke sana, dia memberikan Hina sebuah bola dengan angka 10.000 dan menyuruhnya untuk bertemu seorang yang dijuluki kartu as legendaris. Beberapa tahun di masa depan, terlihat Hina yang sudah tumbuh besar tinggal di sebuah kota bernama Alicia. Di dunia ini, semua orang mempunyai nomor di tubuh sejak mereka lahir. Angka-angka di setiap orang melambangkan hal yang berbeda-beda. Seperti, sudah beberapa kali dia membuat masakan enak untuk seseorang, memenangkan pertarungan, berperilaku baik, atau bahkan jumlah dia mengalami penolakan. Di siang hari yang indah ini, saat Hina sedang mengobrol bersama teman-temannya tentang si kartu as legendaris, sebab ibunya menyuruh Hina untuk menemukan orang ini apapun yang terjadi sebelum nomornya jatuh ke angka 0. Temannya mengatakan nama itu terdengar familiar sebab si kartu as legendaris merupakan bagian dari pasukan 1000 tahun lalu. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja ada si topeng misterius datang sampai membuat mereka kaget lalu lari. Karena Hina masih di sini, si topeng memperkenalkan diri sebagai Lead Badge dan melihat nomor Hina yang ternyata letaknya ada di paha. Meminta diberi uang sambil mengelus-elus kaki. Hina pun menendangnya lalu pergi. Namun ternyata si Lead masih mengikuti sambil mengatakan bahwa Hina merupakan wanita tercantik di dunia ini. Karena kelakuannya ini, dia pun ditendang oleh seorang bernama Nana. Setelahnya, Nana pun mengajak Hina pergi ke restorannya untuk mencoba makanan sebagai permintaan maaf atas kelakuan temannya ini. Saat mau makan, Nana pun bertanya dari mana asalnya. Di mana si Hina mengatakan bahwa sebenarnya dia tinggal di gunung bersama ibunya sebelum dia ditarik ke dalam dunia bawah yang sampai sekarang Hina tidak mengerti alasannya. Karena itulah Nana menjelaskan bahwa ibunya pasti ditarik ke dunia bawah setelah angkanya mencapai 0. Sebab di dunia ini semua dikendalikan oleh nomor yang menempel di tubuh mereka, di mana Nana kemudian mengatakan bahwa nomor miliknya yang berjumlah 77 ini menunjukkan sudah berapa banyak orang lain mengatakan masakannya enak. Lanjut, Nana bertanya apa arti dari nomor milik Hina, di mana dia memperlihatkan nomor miliknya berjumlah 441 yang menunjukkan sudah seberapa jauh dia berjalan, yang tentu itu membuat Nana terkejut sebab ini berarti Hina sudah berjalan sekitar 45.000 km. Nana kemudian memberitahu aturan lain di dunia ini bahwa mereka harus tunduk kepada orang yang memiliki nomor lebih tinggi jika tidak ingin hal buruk terjadi. Penasaran, Nana bertanya kenapa Hina berjalan sejauh ini sehingga dia pun mengatakan alasan sebab ibunya menyuruh untuk menemukan seseorang yang disebut kartu as legendaris. Karena orang yang Hina cari berasal dari masa lalu yang sangat lampau, tentu Nana mengatakan bahwa mereka semua seharusnya sudah tiada, di mana Hina berkata bahwa dia sangat yakin bahwa kartu as terakhir masih hidup tepat di kota ini, sebab itu menjadi alasan mengapa dia datang ke tempat ini. Mengatakan bahwa yang Hina lakukan sia-sia, dia pun pergi dan tiba-tiba saja datanglah sekelompok ormas, di mana salah satu dari mereka mengatakan bahwa dialah orang yang Hina cari selama ini. Mengenalkan diri sebagai Sersan Devi yang memiliki bintang putih bersinar di sebelah nomor miliknya yang melambangkan kartu as legendaris. Hina pun terkejut, di mana sebelum Nana memperingatkan betapa mencurigakannya orang ini, Hina langsung dibawa pergi oleh mereka dengan si Devi yang mengatakan agar Nana tidak ikut campur urusan petugas militer jika tidak ingin ditahan. 大丈夫かな、ひなちゃん。いいの？このままじゃあの子。 Saat Hina sudah sampai kantor, terlihat Sersan Devi mulai melakukan aksi tipis-tipis sambil menggoda si Hina sehingga dia bertanya kenapa si legendaris berkelakuan seperti ini dan menunjukkan bola yang diberikan oleh ibunya. Membuat mereka semua kaget, Sersan Devi meminta Hina menyerahkan benda tersebut yang karena Hina menolak, dia pun langsung mengancam dengan menyerangnya. Mengingat perkataan Nana tentang peraturan dunia ini, Hina pun meminta Devi untuk mundur sebab dia mempunyai nomor lebih tinggi. Karena aturan itulah, Devi menantang Hina bertarung 1 lawan 1 dengan mempertaruhkan semua nomor miliknya. Tentunya, Hina tidak bisa menolak sebab aturan di dunia ini, jika seseorang tidak menerima tantangan itu, maka dia langsung dibawa ke dunia bawah. Melihat tangan-tangan hitam itu bermunculan, Hina pun merasa sangat ketakutan sehingga dia menerima tantangan ini. Langsung saja, Devi menghajar Hina dengan melemparnya keluar ruangan sampai membuatnya menyerah jika masih ingin tetap hidup. Saat Hina menyerah, tangan hitam itu pun muncul untuk mengambil nomor milik Hina dan memberikannya kepada Devi, sehingga
sehingga angkanya naik dari 320 menjadi 760. Sementara nomor Hina sendiri kini hanya tersisa 1. Masih belum puas, Devi memaksa Hina untuk menyerahkan bola itu jika tidak ingin duel lagi, sebab itu akan membuatnya benar-benar mati kali ini. Bertanya mengapa pahlawan legendaris berkelakuan seperti ini, Devi pun mengungkapkan bahwa bidang ini cuma tempelan sebab orang yang Hina cari sudah tidak ada lagi. Saat Hina sudah pasrah, diiringi dengan tawa jahat dari mereka semua, datanglah si topeng misterius yang mengancam akan menantangnya duel jika tidak membiarkan Hina pergi. Bertanya berapa angka yang ingin dipertaruhkan, Lid menunjukkan nomor miliknya yang berjumlah minus 999 sehingga si Devi pun meremehkannya dan mengatakan kenapa dia harus menerima orang dengan angka minus sebab tidak akan mendapat apa-apa. Namun, anak buah si Devi kebingungan mengapa Lid bisa memiliki nomor negatif sebanyak itu di bawah 0 tapi tidak dibawa ke dunia bawah. Merasa Lid cuma orang lemah yang tidak bisa apa-apa, Devi pun akhirnya menerima tantangan ini dan langsung menyerang. Sementara Devi masih asik menyerang secara brutal, mereka malah curiga bahwa Lid merupakan si kartu as yang asli sebab seharusnya dia sudah dibawa ke alam bawah sana. Setelah mereka semua menyadari keanehan ini, di saat itu jugalah Lid mengungkapkan nomor miliknya yang sebenarnya yaitu berjumlah 5700 bersama dengan bintang bersinar di sebelahnya. Merasa itu cuma stiker tempelan, mereka pun menyerang bersama-sama sehingga Lid meminta Hina untuk tutup mata lalu menggunakan kemampuan supernya untuk menghindar. Sementara si Devi merasa panik karena melawan pahlawan sungguhan, Lid meminta agar Devi memberikan kembali nomor yang dia curi dari Hina, masih mencoba melawan dengan segala kemampuannya. Lid pun menunjukkan kekuatannya untuk memenangkan pertarungan ini sehingga nomor milik Hina pun dikembalikan lagi. Saat Hina menangis karena akhirnya bisa menemukan orang yang dia cari, karena ada prajurit tersisa yang melihat, Lid pun tiba-tiba mengubah kepribadiannya lalu mengambil bola itu agar bisa membeli Lamborghini dan tidak ingin melihat gadis jelek ini lagi. Sebelum pergi, Lid memberikan Hina sebuah boneka kodok Acu Malaka di mana si Hina kali ini benar-benar menangis dan menanyakan alasan mengapa ibunya menyuruh dia untuk bertemu orang yang berlakukannya seperti ini. Dengan Lid yang lanjut mengatakan bahwa ada banyak kartu as legendaris di luar sana dan dia bukanlah orang yang Hina cari. Saat matahari mulai terbenam, Hina kembali ke kota sambil menangis dan menceritakan kepada Nana bahwa satu-satunya peninggalan ibunya sudah diambil darinya sehingga dia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Namun ketika Nana melihat boneka kodok ini, dia jadi menyadari dan mengatakan kepada Hina bahwa alasan Lid melakukan hal itu adalah karena dia ingin melindunginya. Sementara terlihat Lid sedang bersiap pergi meninggalkan kota ini, Hina pun datang dan memohon kepada Lid untuk menunggunya sebab dia sudah mencari Lid sepanjang hidupnya selama ini. Setelah semua perjalanan yang dia lalui di dunia yang kejam ini, seorang diri, akhirnya dia menemukan kehangatan lagi setelah bertemu dengan mereka berdua. Saat Hina mengatakan bahwa Lid pembohong karena tidak menepati janji dan berkata bahwa dia membencinya, nomor di tangan Lid kini berkurang lagi menjadi minus 1000. Matahari akhirnya tenggelam. Terlihat seorang prajurit menghampiri Hina dan mengatakan bahwa dia berjanji akan menjaga rahasia ini setelah menyaksikan pertarungan sebelumnya. Dia datang ke tempat ini untuk berterima kasih sebab karena Hina lah dia bisa menemukan si kartu as, orang paling dicari dan paling manusiawi di dunia ini. Esok harinya, seorang gadis bernama Lin yang melihat berita tentang kemunculan Lid langsung berpatroli keliling desa sambil membantu orang lain sebab dengan cara itulah nomornya bisa bertambah. Namun, si Pi yang mengetahui bahwa nomor Lin hanya bertambah jika membantu orang yang membutuhkan pertolongan serius mengatakan bahwa lebih baik melakukan hal produktif seperti menemukan kriminal ini. Saat lanjut berpatroli dan berpikir bahwa akan sulit menemukan pelakunya, dia bertemu pria bertopeng aneh dengan pakaian puding sehingga langsung saja berusaha melepas topengnya. Namun, saat si dia mengatakan bahwa topeng ini berbeda dengan milik Lid sebab dia mengatakan alasannya memakai topeng karena wajah jeleknya bahkan sampai ditolak 1000 kali. Lin pun meminta maaf sehingga si manusia puding ini berharap agar bisa sekali saja pergi berkencan sebelum menghilang dari dunia ini. Karena mungkin saja ini darurat dan bisa meningkatkan nomor milik Lin. Pi menyarankan agar Lin mencoba membantunya. Benar saja, nomor si dia langsung bertambah sehingga mereka lanjut menghabiskan hari bersama dimulai dari bersantai sampai melaksanakan rencana tidak masuk akal si Pi yang sengaja agar membuat suasana semakin mantap. Bahkan si dia sampai berterima kasih kepada Pi karena membantu sejauh ini. Namun tiba-tiba jembatannya rusak yang untungnya Lid masih sempat menolong. Setelahnya karena Lin merasa bahwa ini sudah cukup, si puding malah tantrum
sehingga Pi menyarankan agar Lin memberikan dia kenangan terindah. Saat nomor Lin naik lagi, dengan dia yang merasa kegirangan, ternyata si Pi sudah mengetahui bahwa orang ini merupakan kriminal yang mereka cari sambil menunjukkan poster buronan itu. Ketika mereka berdua mau menangkapnya, Lid langsung mengambil pedang milik Lin dan refleks menghindari semua serangan miliknya. Lin kemudian mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup bersama kriminal walaupun berharap ingin mempunyai 3 orang anak dan menjalani kehidupan yang indah bersamanya. Mendengar itu, Lid pun memberikan Pi puding karena sudah membantunya dan lanjut beraksi tipis-tipis. Sementara itu, beralih ke tempat Nana. Terlihat Hina menjadi pelayan di toko milik Nana di mana terlihat ada seorang letnan berada di sana yang bertanya di mana lokasi Lid sekarang ini. Karena Nana bersikeras mengatakan tidak tahu lokasi Lid saat ini, si dia pun memimpin pasukannya untuk pergi ke barat sambil menghancurkan warung kecil ini. バロットを持つことがなぜ違法なのか。 Kembali ke tempat Lin, di mana dia memohon agar Lid bersedia ditangkap sehingga mereka pun kejar-kejaran sampai dikira si Lin ini punya pacar yang membuat orang-orang heboh. Memanfaatkan keributan ini, dia pun berhasil kabur. Beralih ke kota, di mana Hina memohon kepada Nana agar mau membantunya mencari Lid sebelum dia ditemukan oleh orang-orang itu. Kembali ke Lid yang merasakan sesuatu mencurigakan tentang kota ini, sebab walau beredar kabar mengenai kriminal datang ke tempat ini, semua orang terlihat hidup dengan damai. Mereka semua sangat dekat dengan Lin, bahkan seorang ibu sampai meminta Lin untuk menamai bayinya yang baru lahir. Ini terlihat seperti Lin bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Menyadari bahwa Lin lah sumber kedamaian itu, Lid kembali datang untuk ikut membantu memperbaiki boneka salah satu anak sebelum lari lagi. Saat asik kejar-kejaran, tiba-tiba saja Lid merasakan adanya serangan sehingga dia pun sebisa mungkin melindungi Lin dari hal itu. Sementara si Pi sedang memberi hormat, terlihat Lin lebih memikirkan tentang keselamatan si dia. Sudah tahu identitasnya, si komandan meminta Lid untuk berhenti berpura-pura kenot sebelum disodok lagi. Sehingga si dia pun melepas semua penyamaran itu dan menghindari semua serangan sambil melindungi Lin. Karena para prajurit minion ini tidak ada gunanya, si komandan pun mau turun tangan yang walau Lid merasa pertarungan akan dimenangkan dengan mudah sebab nomornya lebih tinggi daripada si komandan yang hanya berjumlah 900, tapi ternyata si dia berhasil membuat Lid kewalahan. Mencurigai hal ini, Komandan Jail pun mengungkapkan jumlah angka miliknya yang sebenarnya, yaitu 12.500. Saat dia menggunakan kekuatannya untuk membuat penghalang dan meluncurkan sodokan mautnya lagi, untungnya Lid bisa menangani hal itu walaupun tersodok tipis-tipis. Refleks meningkatkan kecepatan miliknya, ternyata itu masih belum apa-apa bagi Jail sebab pedang Lid bisa dia pentalkan dengan mudah. Ketika baku hantam sebab pedang masih berada di atas, Jail bisa melempar Lid dengan tekniknya sehingga bisa mengambil pedang itu. Namun, si Jail memberikan kembali pedang itu sebab dia mengatakan bahwa gerakan Lid sudah terlalu lambat sekarang ini. Merasa diremehkan, Lid memutuskan mengeluarkan seluruh kemampuannya dan menyerang dari langit yang tentu saja itu malah membuatnya terkena sodokan Jail dengan telak. Saat dia ditahan dengan kekuatan Jail, Lid memohon agar Jail mau membiarkannya pergi, yang tentu tidak akan Jail lakukan sebab Lid pasti menyembunyikan banyak hal. Karena setelah pertarungan tadi, Jail menyadari Lid menggunakan teknik bertarung yang hanya diajarkan kepada para prajurit tertinggi. Saat dia ingin memaksa Lid mengeluarkan semua informasi yang dia ketahui dengan disiksa menggunakan cambuk ini, Lin tiba-tiba datang untuk menghentikan hal itu dan berkata bahwa Lid bukanlah orang jahat sebab dia sudah membantunya selama ini. Namun Jail mengatakan bahwa dia telah mendengar tentang usaha Lin untuk membangun taman untuk anak-anak dan menganggap bahwa hal itu sia-sia sebab hanya karena kota ini damai, bukan berarti dia bisa mengabaikan tugasnya sehingga Jail mengatakan bahwa Lin merupakan orang yang tidak berguna. Mendengar ini, Lin pun meminta maaf sementara Lid malah menyuruh Lin untuk tidak meminta maaf di mana dia lanjut mengatakan bahwa dia tidak bertarung serius sebelumnya karena tidak ingin merusak kota ini. Menyadari Lid menyembunyikan nomor miliknya yang sebenarnya, Jail pun bertarung serius di mana serangan mereka berdua sampai menghancurkan area sekitar. Di saat itu juga, Lid meminta Jail untuk meminta maaf kepada Lin sebab karena dialah kota ini menjadi sangat damai. Karena efek serangan ini, Lin jadi terjatuh ke jurang sehingga Jail berusaha menggapainya namun Lid berhasil sampai duluan dengan kecepatan 10 kali lebih cepat lalu melemparnya ke arah Jail.
Melihat gambar taman anak-anak yang berusaha dikerjakan Lin, Jel akhirnya menyadari perkataan Lid sehingga dia pun membangun taman itu menggunakan kekuatannya. Karena benda hitam ini hanya bertahan jika Jel berada di sekitarnya, Jel memberi waktu 3 hari agar Lin bisa menyelesaikan bangunan itu sebelum pergi mencari Lid lagi. Seminggu setelahnya, ketika Lid kehabisan stok makanan, Hina akhirnya berhasil menemukannya yang tentu tingkah konyolnya ini tidak akan mempan lagi terhadapnya. Sambil melepas topeng burung hitam itu, Hina mengatakan bahwa dia tidak mungkin salah mengira orang lain. Karena makanan sudah siap, Nana pun memanggil mereka dan langsung meroncok si Lid serta menyuruhnya bekerja jika butuh uang, sehingga Nana pun menyuruhnya untuk mengumpulkan kayu bakar bersama Hina. Saat sedang makan siang, dari bekal yang dibuat Hina, tiba-tiba saja ada pesawat terbang di belakang mereka dikendarai oleh seorang gadis berambut merah. Karena memang benda itu belum sempurna, si dia malah jatuh ke jurang sehingga Lid pun refleks menyelamatkannya. Gadis ini bernama Pelmo, di mana dia mengatakan akan bisa mewujudkan impiannya jika bersama mereka. Sambil menunjukkan prototipe terbaik miliknya, dia menceritakan bahwa tujuan hidupnya adalah ingin bisa terbang di atas langit sebab itu akan mempermudah hidup semua orang. Melihat kecetak biru milik Pelmo, Lid melihat ada kesalahan dan mau membenarkannya agar membuat benda ini bisa terbang. Namun, walau Lid mengatakan bahwa ini sangat beresiko sebab bisa membuatnya mati, Pelmo akan melakukan apapun demi menggapai mimpinya. Sebab hidup tanpa mimpi tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, Lid pun menyelesaikan cetak biru ini sehingga akhirnya pesawat itu pun jadi. Saat mau terbang, Lid melihat dari kejauhan ada sekelompok prajurit yang ingin menyelidiki tempat ini sebab terbang merupakan hal yang terlarang. Tidak mau hidup Pelmo berakhir mengenaskan, Lid pun memutuskan untuk menghancurkan benda ini sehingga para prajurit itu tidak mencurigai dan menangkapnya. Setelahnya, Pelmo mengatakan alasannya tidak takut dieksekusi adalah karena nomor di tubuhnya sudah mencapai 0. Sebab nomor miliknya melambangkan seberapa banyak dia bisa menggapai mimpi sehingga bisa terbang atau tidak, pada akhirnya dia tetap akan mati. Saat tangan-tangan hitam itu menjemput, dia mengatakan kepada mereka agar tidak khawatir sebab memang seharusnya seperti ini. 気にしないで兄さんのアドバイス Ketika Lid mencoba menyerang tangan itu, suatu hal aneh terjadi di mana dia tersetrum yang membuat tubuhnya mengingat kembali masa lalunya. Ketika mereka berdua pasrah karena tidak bisa menyelamatkan Pelmo, Hina yang melihat ke arah mata Lid melihat sebuah angka bernomor 001. Esok harinya, ketika terbangun di sebelah Hina, Lid mengingat kejadian kemarin di mana dia merasakan perasaan tidak berdaya saat ingin menyelamatkan Pelmo yang membuatnya sangat sedih. Saat Hina mencari, ternyata terlihat Lid sedang cuci muka di luar di mana mereka lanjut memasuki kota yang sedang merayakan festival tahunan. Karena Lid murung terus dari tadi, Hina pun menyemangatinya dengan melakukan aktivitas tipis-tipis sehingga dia menjadi semangat lagi. Tiba-tiba saja, mereka bertemu Lin di mana saat Hina bertanya siapa dirinya, Lin mengatakan bahwa dia dan Lid sudah berkencan sebelumnya di kota sebelah. Karena mereka berdua terlihat mau rebutan, Lid pun kabur yang ternyata langsung dihantam Nana, di mana Lid diikat di kursi sementara Nana menyuruh mereka berdua untuk berlomba memasak dengan Lid yang menjadi jurinya. Mulailah mereka berdua dari berbelanja bahan makanan. Sementara terlihat Lin memberi sayur-sayuran segar, Hina terlihat mengumpulkan bahan dari hutan, bahkan sampai menangkap beruang hitam dengan mudahnya. その愛情たっぷりな質外してほらこんなに簡単に Selesai terlebih dahulu, Lin menjanjikan makanannya ke calon suami yang ternyata rasanya sangat buruk walau penampilannya meyakinkan. Kini giliran Hina menyajikan makanan miliknya, yang bahkan terlihat seperti sesajen tumbal proyek. Saat dimakan, ternyata rasanya sangat unik, bahkan si Pele sampai ketagihan dengan tekstur semen 3 roda ini. Tentunya kompetisi belum berakhir, sebab Nana menyuruh Lin untuk menentukan pemenang. Sementara dia sendiri ketakutan saat memilih, tiba-tiba datanglah si Jel yang bertanya kenapa si Lin berpakaian seperti ini alih-alih menangkap si Lid. Tidak basa-basi, Jel pun langsung menyerang Lid di mana dia bertanya kenapa Lid menahan kekuatan miliknya ketika bertarung sebelumnya. Karena sudah menimbulkan kerusakan parah di kota ini, Nana pun meminta mereka berdua untuk berhenti sebelum tempat ini dihancur dan menyuruh untuk membereskan kekacauan ini. Malam harinya, mereka makan bersama di mana Jel mengatakan dalam perjalanan menuju kota ini, dia melihat sebuah kota yang telah porak-poranda dengan semua penduduk telah dimusnahkan. Saat diselidiki, mereka menemukan sebuah lubang raksasa dengan salah satu prajurit mengatakan bahwa seharusnya tempat ini merupakan sungai sebelumnya dan menceritakan kejadian saat kota ini hancur di mana dari tempat itu
itulah muncul iblis raksasa yang langsung menembakkan bola-bola api. Kembali ke masa sekarang, di mana Jill terus bertanya kepada Lid sebab pasti dia mengetahui sesuatu walau bukan dia pelakunya. Mendapat ide cemerlang, Jill menggunakan uang tabungannya untuk memesan semua minuman keras yang Nana punya agar Lid yang mabuk mau berkata jujur kepadanya. Saat mereka minum dengan gembira sambil mencurahkan isi hati mereka masing-masing. 俺のカウントは12500。じゃあなんだっていうのさ。 Tiba-tiba saja tanah mulai bergetar di mana Pele memberitahu bahwa ada lubang besar yang muncul di kota ini. Setibanya Jill di tempat kejadian, terlihat prajurit sebelumnya langsung trauma dan mengatakan bahwa mereka semua akan binasa. Setelah Jill menyuruh para prajurit untuk mengevakuasi para warga, dia memaksa Lid untuk memberitahu apa yang terjadi sebab pasti dia tahu sesuatu di mana tiba-tiba muncullah helikopter tempur dari dalam sana dengan si Lid yang memandang dengan perasaan takut sebab mengapa benda ini masih bisa terbang setelah peperangan itu. Saat helikopter ini mulai menembak, untungnya Jill berhasil melindungi para warga, di mana Lid saat itu juga mengungkapkan peringkat militernya yang sebenarnya sehingga Jill terpaksa membiarkan dia untuk mengambil komando. Pertarungan berlanjut di mana Lid yang mau menyerang dengan meloncat ke atas langsung dihentikan oleh tangan-tangan hitam yang mementalkannya ke bawah. Mencoba meloncat ke atas lagi, Lid kembali terkena serangan listrik misterius seperti sebelumnya yang membuat si Hina memohon kepada Jill agar mau membantunya. Namun, Jill tidak bisa melakukan itu sebab pasukan militer akan dieksekusi jika menyerang tangan-tangan hitam itu. Sementara, Lid berjuang sendirian sampai sangat kewalahan. Jill tiba-tiba melepas kacamatanya sambil berkata bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa tanpa benda ini dan langsung melancarkan serangan ke arah tangan-tangan itu. Dia mengatakan bahwa hal ini tidak termasuk melanggar perintah sebab dia tidak melihat apa-apa saat melepas kacamata. Memanfaatkan kesempatan ini, Lid pun menyerang helikopter itu di mana malah dia melihat hal yang sangat membuatnya kaget, diawali dengan hujan peluru yang menghancurkan helikopter ini dan datangnya seorang gadis yang menodong kepalanya bahkan sampai menembak Jill. Ternyata Lid mengenali wanita bernama Sona ini sebab ia merupakan salah satu kartu as. Tujuan kedatangannya adalah untuk melenyapkan semua orang di kota ini dan langsung menembaki mereka semua. Saat Lid mencoba menghentikan, si Sona menahannya sambil mengungkapkan kerinduan dan meminta Lid kembali menjadi prajurit pemusnah seperti dulu lagi. Ketika Hina mau menolong, dia langsung ditahan oleh salah satu dari mereka, di mana Sona lanjut memaksa agar Lid kembali menjadi seperti dulu lagi jika ingin menyelamatkan mereka semua. Saat mereka mulai mengeksekusi para warga, Lid pun menjadi sangat marah di mana Nana yang mencoba menenangkannya pun tidak dia dengarkan. Merasa senang bisa melihat topeng dari komandan yang dia rindukan, Sona pun mempertaruhkan semua bintang miliknya di pertarungan ini sehingga langsung saja tangan-tangan hitam itu muncul mengelilingi mereka semua sebagai tanda dimulainya pertarungan. Dilihat lebih dekat, nomor si Sona yang berjumlah 32.000 ternyata jauh lebih tinggi dari milik Lid sehingga tentu itu membuat dia kesusahan sampai terpental menabrak bangunan. Ketika mereka mau membantu, Pele mengatakan agar tidak gegabah sebab setelah pertarungan Lid dengan Jill, dia menyadari sesuatu yang aneh sebab Lid mampu menyaingi orang dengan nomor lebih tinggi tanpa kewalahan sehingga pasti Lid masih menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Mengusap darah ke topeng miliknya, Lid akhirnya mengeluarkan kekuatan yang selama ini dia sembunyikan di mana Nana mengungkapkan bahwa inilah kekuatan dia yang sebenarnya di mana nomor milik Lid akan meningkat menjadi 57.000. 純粋で曇りのない殺意が Kecepatan Lid meningkat drastis sampai membuat Sona sendiri ketakutan sebab peluru miliknya yang mengejar Lid bahkan sampai dihancurkan oleh udara di sekelilingnya. Menyadari betapa berbahayanya ini, Nana meminta semua orang untuk menjauh sebab lagi-lagi Lid meningkatkan kekuatan miliknya karena hal ini hanya keluar ketika dia sudah berniat membunuh lawannya. Dengan satu kali serangan saja, Sona langsung terkapar sampai membuat angkanya berkurang menjadi setengah dari sebelumnya. Ternyata, Nana sudah mengetahui siapa wanita ini dari Lid sebab dia merupakan anggota terlemah yang bahkan tidak berani menembakkan senjatanya ketika peperangan terjadi sampai-sampai disuruh keluar dari pasukan oleh Lid. Berada di luar kendali, Lid bahkan tidak mengenali siapa mereka semua sebab satu-satunya yang ada di pikirannya hanyalah melenyapkan semua musuh yang menghalanginya. Tidak mau melihat dia seperti ini, Hina pun memeluknya sambil memohon agar kembali menjadi dirinya lagi. Mengira bahwa Hina adalah musuh, Lid mau menyelanyapkannya di mana saat itu juga Sona menembak Lid dan berkata bahwa dialah musuh yang sebenarnya. Ketika Lid mau mengakhiri pertempuran dengan melenyapkan si Sona, 私が死んだ後でいいから Jill datang untuk menghentikan di mana tiba-tiba ada cahaya yang silau yang menghempaskan mereka. Lanjut menyerang si Jill. Untungnya dia bisa menahan serangan Lid menggunakan besi terpadat miliknya dan gantian menyerangnya.
Untuk menghentikan Lid yang sedang tidak terkendali ini, Jail juga mengeluarkan kekuatan aslinya dan lanjut menyerang Lid dengan seluruh kemampuannya sampai membuatnya terkapar. Di saat itu juga, dia menendang topeng Lid dan bertanya apakah dia sudah bangun, di mana akhirnya dia bisa kembali tersadarkan lagi. Saat mereka semua berkumpul, Sona datang untuk meminta maaf di mana Jail gantian pingsan karena kekurangan darah. Esok harinya, tangan-tangan hitam itu tiba-tiba menyentuh para wanita-wanita ini di mana 俺がしたいってさ si Jail yang datang malah mau melenyapkan Lid karena menyerang tangan hitam ini. Tentu, Nana mengatakan agar Jail berhenti mengikuti perintah tidak manduk akal ini sebab Lid lah yang menyelamatkan mereka semua. Merasa senang karena akhirnya ada orang yang mau membelanya setelah 300 tahun. Dia pun berterima kasih kepadanya dan semua orang lalu lanjut menunjukkan kebenaran di balik dunia ini. Dikirimlah mereka berempat oleh Nana ke 300 tahun lalu sambil diperingatkan bahwa itu bukan mimpi sebab jika mereka mati di sana, mereka juga akan mati di dunia ini. Di depan sebuah SMA, ketika mereka berjalan di lorong kelas, semua orang melihat mereka sangat aneh. Menyadari perkataan Nana benar adanya, Jail pun menyuruh mereka semua untuk mencari Lid. Tiba-tiba saja, mereka diganggu oleh ketua geng yang ketika Jail mencoba membantu, ternyata kekuatannya tidak bisa muncul di dunia ini. Saat keadaan semakin ribut, tiba-tiba saja seorang komandan dengan penampilan mirip Jail menginfokan kepada mereka semua bahwa ini merupakan sekolah militer yang sebentar lagi akan mengirim mereka ke medan peperangan. Ketika seorang letnan bernama Venda mengungkapkan bahwa mereka kalah perang dan membuat seorang murid tertawa, si murid langsung ditembak. Saat Hina dalam bahaya, Jail yang mau menolong ditahan oleh seseorang, di mana Lid kemudian datang untuk menghentikan ini. Walau tidak bisa mengalahkan komandan, untungnya situasi menjadi damai dengan Hina yang lanjut berterima kasih kepada Lid setelahnya. Esok harinya, sementara Jail penasaran mengapa mereka dikirim ke tempat ini, lanjutnya di perpustakaan, Pi menjelaskan tangan-tangan hitam itu disebut Alting, di mana si komandan mengatakan bahwa Alting jatuh ke dunia ini saat perang sebelumnya. 議会人類はそれをああそこまではな Esok harinya di ruang kelas, komandan mengumumkan bahwa wali kota akan menjadi pengajar baru mereka, di mana beliau menjelaskan aturannya bahwa semua orang akan diberikan 2 bintang dan harus mengumpulkan 8 bintang lainnya agar bisa naik pangkat. Namun jika mereka kehilangan semua bintang, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Cara mendapatkan bintang hanya ada 2, yaitu memenangkan kontes atau menantang orang lain untuk bertarung. Sementara mereka semua mendapat bintang, ternyata Lid tidak kebagian karena keributan yang dia ciptakan sebelumnya. Beralih ke ruangan para gadis, di mana mereka mau membantu Lid untuk mendapat bintang. 先輩がいなくなっちゃうのなら私も一緒に Esok harinya, seorang murid memberitahu bahwa loker mereka telah dirampok dan bintang mereka dicuri. Tentunya, saat itu, semua orang mencurigai Lid sebab dia satu-satunya yang tidak mendapat bintang. Sementara Hina membelanya, ternyata pelaku sebenarnya merupakan si Takura sebab terlihat dia sedang mencoba merampas bintang milik Sona. Dan untuk menghentikannya, Takashi pun menyerahkan bintang miliknya sebagai ganti agar dia tidak mengambil milik Sona. Mereka semua pun mulai membagikan bintang milik mereka, di mana Hina yang ingin membagikan bintang miliknya kepada Lid malah ditolak sebab Lid sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk tetap berada di sekolah ini. Alasan sebenarnya Lid bergabung ke dalam akademi adalah karena dia dibujuk oleh Takashi yang mau membantu keluarganya. Setelahnya, terlihat Lid menantang Takura untuk mengambil kembali bintang itu, di mana dia langsung terlempar. Jail kemudian datang untuk bertarung yang tiba-tiba malah dihentikan oleh wali kota yang mengatakan bahwa Lid merupakan pencuri sebenarnya. はい星取られた人 Karena keberanian Jail membela kebenaran inilah beliau menghadiahinya bintang. Beralih ke Lid yang memutuskan untuk tetap berada di sekolah agar keluarga Takashi tetap bertahan hidup dan akan menghindari pertarungan sebab dia tidak ingin pangkatnya naik agar tidak dikirim ke medan pertempuran. Esok harinya, saat Lid mau dihukum karena mengintip ke kamar mandi, dia malah menyalahkan semua orang dengan Takashi yang tidak akan melaporkannya jika Lid berjanji tidak akan mengulangi lagi. Malam harinya, Lid kembali beraksi yang ternyata mereka sudah menunggu kedatangan ini untuk memergokinya. ありがとうペル君のれんを戻しておいてくれる Setelahnya, beliau menemui Lid di mana beliau mengirim semua murid ke dalam hutan sebagai hukuman karena ribut sehingga lagi-lagi Lid kena batunya. Beralih ke Jail yang mengetahui rahasia dari beliau setelah diam-diam mengikutinya ke sebuah lab rahasia. Di sana, mereka semua ternyata sedang mendiskusikan bagaimana cara menghentikan peperangan dan berusaha agar para murid tidak dijadikan bahan eksperimen. Karena itulah, mereka bereksperimen dengan tikus menggunakan bola ini yang menyebabkan kekacauan sampai membuat Jail panik. Tiba-tiba saja, seorang gadis kecil yang ternyata merupakan
merupakan si Nana datang menghampiri. Nana kecil memberitahu Jill bahwa dia sudah diberitahu dirinya di masa depan tentang kedatangan Jill dan langsung memberikannya sebuah kartu memori berisi semua penjelasan tentang misinya. 私とニーニに共通する DNA を持つ人間に適性があるとは。 Nana kecil tidak mau keluar dari ruangan ini sebab takut akan mengubah masa depan. Saat mau pergi, Jill ditodong oleh komandan di mana dia mencoba melawan namun selalu gagal. Si komandan kemudian mengatakan bahwa Jill harus meningkatkan kemampuan bersosialisasi miliknya agar punya banyak teman. Karena itulah, Jill menyadari bahwa si komandan merupakan ayahnya di dunia mendatang. Menjelaskan bahwa dia berasal dari masa depan, komandan mengundang Jill untuk berkunjung keesokan harinya. Esok harinya, komandan mengajak mereka semua pergi ke arah kumuh di mana para warga kelaparan langsung berkumpul untuk mendapat makanan. Ketika si komandan menembak, mereka semua langsung pergi, namun terlihat seorang anak kecil yang memohon kepada Lin untuk diberi makanan. Saat Lin mau memberi makanan, komandan langsung menghentikan sebab itu malah akan membuat anak ini diserang oleh kerumunan orang-orang kelaparan itu. Karena itulah, komandan meminta si dia untuk makan di tempat ini juga. Setelah memperlihatkan hal ini, komandan mengatakan kepada Jill bahwa mengubah masa depan malah akan memperburuk sebab masa sekarang saja sudah sangat kacau. Esok harinya, Jill menantang si komandan untuk adu mekanik dengan memprovokasi beliau mengambil rokoknya menggunakan tekniknya. Kesal, dia pun gantian menyerang di mana kali ini pertarungan terlihat seimbang. Wali kota pun tiba dan lanjut memperkenalkan program latihan baru lalu mendistribusikan senjata. Siang harinya, mereka pergi ke pantai. Wali kota kemudian mengumumkan permainan di mana mereka harus mengambil bendera satu sama lain agar memenangkannya dengan dipersenjatai pistol air. Permainan dimulai sementara mereka kejar-kejaran. Lid mengendap-endap untuk mengambil bendera dan langsung memenangkan pertarungan. Selanjutnya, kelompok Lid melawan tim Taketora di mana terlihat dia mengejar Lid dengan agresif. Jatuh ke dalam perangkap, mereka pun memenangkan pertarungan ini. Malam harinya, saat merayakan kemenangan, mereka mengangkat Lid sebagai ketua. Sementara itu, di dalam lab, komandan mendapat kabar bahwa kelompok tikus super yang dikirim ke dalam misi mati semua. Frenda kemudian menyarankan agar mereka menjalankan eksperimen kepada para murid sebelum terlambat, yang tentu si wali kota tidak menyetujuinya sebab akan membahayakan mereka. Namun, karena tidak ada harapan lagi, esok harinya beliau memanggil Lid ke dalam ruangannya dan berencana akan menjadikan si dia objek penelitian. Tentunya, murid lain yang mendengar ini pun tidak menyetujuinya, di mana Frenda mengatakan cuma inilah satu-satunya cara agar bisa memenangkan peperangan. Ketika Lin bertanya kenapa Lid setuju menjadi objek eksperimen, dia mengatakan bahwa ingin menyelamatkan banyak orang dengan menghentikan peperangan. Malam harinya, mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan sebab masa depan akan ditentukan oleh nasib Lid. Esok harinya, dia mengucapkan salam perpisahan dan pergi menuju lab. 大丈夫だよ Hina menyarankan agar mereka menemani Lid dalam peperangan ini agar dia tidak menjadi mesin pembunuh, di mana Jill ternyata juga menyetujui rencana ini. Tiba-tiba saja ada helikopter menyerang sekolah ini dengan meluncurkan roket, dilanjutkan dengan kedatangan para pasukan bersenjata. Sementara Takatura menyelamatkan Shisona dan menyuruhnya kabur. Shisona yang terlalu ketakutan tidak bisa bergerak sehingga Takatura membawanya sambil menembaki para prajurit itu. Di waktu yang sama, muncul ledakan asap dilanjutkan dengan Jill dan Tokikaze yang menyerang mereka. Di ruang lab, Frenda memberitahu komandan bahwa karena mati lampu, eksperimen ini bisa gagal dan membunuh Lid, sehingga dia meminta komandan untuk mencari solusinya. Langsunglah mereka mencari generator baru sambil berhadapan dengan para prajurit yang sudah memasuki area ini. Saat terlihat banyak murid-murid lain yang sudah tumbang, Hina memutuskan untuk mengobati mereka dan menyuruh mereka berdua untuk membantu komandan mencari generator. Ketika mereka tertahan di tempat ini, sebab sudah dikepung oleh prajurit dari luar, komandan memutuskan untuk mengalihkan perhatian musuh, di mana ketika para murid beralih keluar, roket pun datang dan menghancurkan tempat ini. 頼んだぞ。 Beralih ke lab di mana eksperimen berhasil dijalankan dengan rambut Lid yang berubah warna. Langsung saja, wali kota memberikan Lid sebuah pedang yang memiliki kekuatan super, namun hanya akan keluar kekuatannya setelah Lid memutuskan arti angka miliknya. Walau tidak pernah memakai pedang, komandan mengatakan bahwa benda itu akan membuat Lid menjadi pejuang terhebat di dunia. Beralih keluar, saat prajurit sedang bersiap menembaki mereka semua, sinar merah pun muncul di belakang mereka dengan kedatangan Lid yang menabrak dinding. Saat dia ditembaki, Lid menyadari ternyata gerakannya sangat cepat, bahkan sampai peluru ini terasa sangat lambat baginya. Menyadari banyak teman-temannya yang telah tumbang, Lid pun mulai marah dan menghancurkan helikopter ini, dilanjutkan dengan mengalahkan si om-om kuat ini. Setelah mereka dikalahkan, semua murid pun merasa senang karena bisa melihat Lid lagi. Namun, tiba-tiba para prajurit ini mengancam akan meledakkan diri, di mana Lid refleks menghancurkan pemicunya. Tidak tahu harus melakukan apa, si dia pun mengancam bahwa ada bom besar di dalam sekolah ini yang akan meledak dengan perintahnya. Merasa ketakutan akan kehilangan teman-temannya,
Akhirnya, Lid meminta si dia untuk menyerah, tidak mempengaruhinya. Tokikaze pun maju untuk menyerang sehingga Lid bergerak terlebih dahulu untuk membunuh si om ini. Sementara Hina dan yang lain pasrah sebab telah gagal menjalankan misi, Lid tiba-tiba pergi, di mana si Hina yang mengejarnya menemukan bahwa Lid terlihat sangat tertekan. Tiba-tiba saja, badan mereka bercahaya yang ternyata Nana sudah mau memanggil mereka kembali ke dunia asal. Sementara Lid terlihat sangat tertekan, Hina pun mengupayakan hal terakhir dengan menciumnya dan berkata agar Lid tidak melupakannya sebab akan bertemu lagi di masa depan. Setelah mereka semua pergi, Lid menjelaskan kepada yang lain bahwa mereka berasal dari masa depan. Ketika peperangan dimulai, Lid pun menghadapi mereka semua sendirian, bahkan sampai dia dihantui dengan aksinya sendiri setiap hari. Di sana, Nana menjadi teman Lid, bahkan sudah terlihat seperti saudarinya sendiri. Setiap meninggalkan medan peperangan, Lid selalu berubah menjadi seperti orang gila yang ingin mengakhiri peperangan secepatnya. 私たちが好きだった Pada akhirnya, teman-teman yang melihat dia berjuang sendirian meminta agar juga menjalani eksperimen agar bisa membantunya. Dari sekian banyak, cuma 4 orang dari mereka yang berhasil, yaitu Tokikaze, Takatura, Suna, dan Komandan. Saat Lid mau memasuki medan peperangan lagi, mereka berdua yang menawarkan untuk membantu diabaikan sebab dia ingin menyelesaikannya sendiri. Ketika mereka bertiga sedang rapat, Frenda menyarankan untuk menginvasi negara musuh agar bisa mengamankan sumber daya. Menyetujui hal ini, beliau pun berencana mengirimkan teman-teman Lid ke medan peperangan. Mendengar kabar ini, Lid yang khawatir akan kehilangan mereka semua merasa tertekan sampai melukai Suna saat latihan. Karena itulah mereka tidak jadi pergi dan cuma bisa berharap agar Lid bisa kembali dengan selamat. Setahun setelahnya, peperangan pun berakhir dengan ke-7 bola balot ini yang telah mereka amankan. Saat wali kota menata kembali dunia ini dengan mengangkat pulau-pulau ke atas langit, ternyata ini menyerap energi dari bumi bagian bawah sehingga yang di bagian bawah sana tidak mempunyai kekuatan untuk menentang yang di atas. Bertahun-tahun telah berlalu di mana populasi mulai bertambah dengan para penduduk yang tidak mengetahui ada dunia di bawah mereka. Dengan diatur oleh Alting, sementara semua orang menerima nomor masing-masing agar tidak bekerja tanpa henti, orang yang tidak memiliki nomor akan kelaparan di dunia bawah sana. Ke-7 bola balot inilah yang menjaga kestabilan dunia ini sebab jika bola-bola ini hilang, maka dunia akan kacau. Suatu hari, Tokikaze mengambil bola itu sebab hal ini sangat kejam karena mengabaikan mereka yang berada di dunia bagian bawah. Lid yang sudah seperti monster setelah peperangan langsung menyerangnya di mana saat dia sadar itu semua sudah terlambat. Setelahnya, Lid bepergian bersama Nana yang bahkan setelah beratus-ratus tahun dia tidak pernah melepas topeng ini karena masa lalu itu selalu menghantuinya. 300 tahun telah berlalu, di mana Lid memutuskan untuk menghancurkan pulau-pulau itu. Nana yang akhirnya menyadari Hina dan yang lain akhirnya telah tiba sebab ini sudah mencapai tahun di mana mereka bertemu berharap agar bisa mengubah Lid. Saat Hina menghampiri, Lid mengabaikannya. 僕は300年も生きている。 Setelahnya, untuk merayakan kembalinya mereka, Nana mengadakan minum bersama dengan Jail yang langsung menonjok Lid dan lanjut menunjukkan sebuah rekaman video. Saat bertualang bersamanya selama 300 tahun belakang, Nana selalu berada di sisinya dan berharap agar bisa melakukan upacara pernikahan Cinderella bersamanya. Namun, Lid yang terus dihantui masa lalunya terlihat selalu mengabaikan Nana karena rasa sedihnya. Setelah menyadari semua kesalahan itu, Lid meminta maaf kepada Nana dan berterima kasih sebab walau dia selalu merasa sedih karena dihantui oleh kenangan masa lalu bersama teman-temannya, Nana selalu ada di sisinya apapun yang terjadi. 一緒にいるから Esok harinya, Nana yang mencoba meminum jus harum bersama Lid ternyata sudah ditinggal kabur oleh dia yang ternyata si Hina berhasil menangkap Lid menggunakan jebakan beruang miliknya. Bertanya kenapa Lid selalu kabur di saat-saat seperti ini, Hina mengungkapkan bahwa dia ingin agar bisa berada di sisinya untuk selama-lamanya. Saat Lid mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan ibu Hina 300 tahun lalu, ketika masih di akademi, dia mengatakan bahwa bola yang ibunya berikan kepada Hina ini merupakan senjata yang sangat kuat bahkan bisa menghancurkan dunia. Karena ibu Hina bukan seorang as, Lid merasa heran bagaimana dia bisa hidup selama itu, di mana Lid lanjut mengungkapkan bahwa Tokikaze merupakan ayah Hina yang sebenarnya. Lid juga mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh Tokikaze saat dia mengambil bola itu, dan setiap kali dia melihat Hina, kenangan buruk itu selalu datang, sehingga itu menjadi alasan Lid selalu menjauh. Setelah mengatakan rencananya untuk melanjutkan tekad Tokikaze yang ingin memberikan keadilan kepada dunia ini, Lid membawa Hina yang pingsan kembali ke tempat Nana sebelum pergi menjalankan misi terakhirnya ini. Namun, Jail yang masih sadar langsung bertanya tujuan Lid sambil mengambil bola-bola balot itu sebab akan menghancurkan dunia ini. Lid mengatakan bahwa dia hanya ingin menebus dosanya sebab karena dialah pulau ini ada. Tidak setuju,
mereka pun bertengkar lalu berpisah, di mana Jail akan membunuh Lid di pertemuan berikutnya sebab dia tidak setuju dengan rencana ini. Esok harinya, mereka akhirnya sadar setelah membaca surat dari Lid yang ingin menghancurkan seluruh pasukan tentara, sehingga langsung saja mereka menyusul ke kota, beralih ke tempat Lid, di mana dia berhadapan dengan Takatura yang mempunyai kekuatan gravitasi. ゴキブリ Ketika sampai di tempat kejadian, untung mereka masih sempat menyelamatkan Lid dari puing-puing bangunan ini, di mana mereka langsung dikepung oleh para penjaga. Sementara itu, terlihat Jail sedang berusaha meyakinkan ayahnya dengan mengajaknya adu mekanik, di mana setelah semua latihan di akademi, akhirnya Jail bisa mengalahkannya. Namun, saat Jail mau menyerang menggunakan kekuatannya, si komandan bisa melenyapkan itu menggunakan cincin misterius dan langsung melumpuhkannya. Di saat itu juga, komandan menceritakan masa lalu tragisnya. 本当に俺にはできすぎた息子でよ Kembali ke tempat Hina dan teman-teman yang sedang ditahan oleh Takatura, di mana beliau kemudian datang dan menceritakan takdir kelam yang akan dialami Lid. Merasa iri dengan Lid yang mendapatkan kekuatan itu, Takatura pun mengamuk menyerang para pasukan dan lanjut menahan mereka menggunakan kekuatan gravitasi miliknya. Agar Lin bisa lolos, Pili dan Hina menahan si Takatura sehingga Lin bisa menemukan Lid. Saat dia menyerang Lin dari jauh sampai membuatnya terluka dan hampir mati, dia tetap berjuang agar sebisa mungkin menemukan Lid. Merasa sangat yakin bahwa Lin akan mati, Takatura bahkan akan membebaskan mereka berdua jika Lin kembali ke tempat ini hidup-hidup. Beralih ke tempat Lin yang hampir pingsan karena kehilangan banyak darah, dia tetap berusaha menyadarkan Lid. Saat Lin sudah diambang kematian dan keputusasaan, tiba-tiba dia melihat para penduduk kota datang mengobati lukanya. Namun sayang, Lin masih belum sadar di mana keesokan harinya, saat Lin sudah benar-benar menyerah karena tidak bisa menyelamatkan teman-temannya, Lin kembali sadar dan langsung pergi ke tempat Takatura untuk menyelamatkan mereka. Setelah minta maaf kepada Hina karena mengabaikannya dan berjanji akan berada di sisinya untuk selama-lamanya, もう一人で勝手にどこか行ったりしないでくださいね。 ia pun kembali bertarung dengan Takatura. Hampir menang, Sona tiba-tiba datang menembaki Lid, di mana kali ini dia benar-benar kewalahan. Di situasi yang sudah sangat sulit ini, Jail datang membantu, di mana karena kedatangan Jail lah, Sona akhirnya mengingat dirinya di masa lalu dan tersadarkan lagi. Beralih ke pertarungan mereka berdua yang semakin intens, di mana Takatura menyerang menggunakan serangan terkuatnya. Lid kemudian terbangun di tempat misterius penuh tengkorak manusia, di mana ada banyak topeng dan suara Takatura yang mengatakan bahwa Lid tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Sebanyak apapun menyerang, topeng ini kembali utuh lagi yang membuat Lid mau menyerah, di mana saat dia putus asa, Lid mendengar suara Hina sehingga itu membuatnya bisa menggunakan kemampuan terkuatnya untuk menghancurkan tempat ini. Kembali ke tempat mereka dengan munculnya cahaya terang tanda kebebasan Lid. Dengan melancarkan serangan terakhir masing-masing, Lid berhasil memenangkan pertarungan sehingga Takatura yang kalah pun mengembalikan balot milik Hina lalu pergi. Beberapa hari setelahnya, Lid menjenguk Lin di rumah sakit, di mana saat Lin sudah tersadarkan diri, dia langsung pergi. Setelahnya, Lid memberitahu mereka semua bahwa dia akan mengalahkan wali kota dan membuat dunia baru yang lebih baik. Dunia yang tidak bergantung kepada kekuatan balot sebab Olting sudah terlalu kuat untuk dikendalikan. Lid juga mengatakan bahwa pulau ini akan baik-baik saja jika tidak ada orang yang dikirim ke dunia bawah setelah angkanya habis. Saat dia berangkat, Sona mengikuti karena ingin membantunya, di mana mereka semua melakukan perjalanan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik bersama-sama.